Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Apa kabar? Semoga pada hari ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat di dalam rangka menjalankan semua aktivitas kita sehari-hari. Baiklah saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kuliah pada hari ini, mata kuliah Sistem Politik Indonesia, saya akan memberikan materi dalam bentuk video YouTube yang nantinya akan merangkum mengenai PPT atau slide yang menyangkut masalah materi kuliah kita, yang mana materi kali ini adalah materi pertama semenjak tatap muka pertama sampai sekarang, yang intinya materi ini akan merangkum sejumlah poin-poin penting mengenai sistem politik Indonesia. Semoga materi ini dapat menjadi referensi kita bersama-sama di dalam memahami sistem politik Indonesia. Baiklah, untuk pembahasan kita kali ini, saya akan menghususkan pembicaraan kita tentang dua hal sesungguhnya. Yang pertama yaitu tentang apa yang disebut dengan sistem. Kemudian yang kedua adalah apa yang dimaksudkan dengan sistem politik. Dan yang ketiga tentu sistem politik yang berlaku di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi daripada sistem politik sebagai bagian dari pembahasan kita yang pertama. Secara istilah atau etimologi, sistem itu berasal dari kata sistema, yaitu bahasa Yunani, yang berarti pertama, suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian. Kemudian, hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau bangunan yang teratur. Yang pertama, suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian. Artinya, sistem itu gambarannya adalah sebuah keseluruhan yang di dalamnya terdapat bagian-bagian dari keseluruhan itu. Jika kita mencoba untuk memberikan contoh misalnya, hal yang terdekat sebagai sebuah permisalan, motor misalnya, atau mobil ya. Motor atau mobil yang kita anggap sebagai contoh dari sebuah sistem, di dalamnya itu terdapat berbagai macam komponen-komponen atau bagian-bagian. Misalnya motor, terdapat roda, kemudian ada stang, ada busi, ada komponen yang menciptakan api, ada bensin, dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam sistem mesin motor atau mobil itu terdapat bagian-bagian yang tidak bisa berdiri sendiri, namun dia harus bekerja sama atau berhubungan dengan komponen-komponen yang lain, yang mana disebutkan di situ bahwa hubungannya berlangsung di antara satuan-satuan atau bangunan yang teratur. Jadi sistem dalam pengertian tersebut adalah jelas, yaitu sebuah keseluruhan yang terdiri dari banyak sekali bagian-bagian di dalamnya, di mana bagian-bagian itu berhubungan dalam suatu aturan bangunan teratur. Lalu saya mencoba untuk memberikan beberapa
kesimpulan atau satu kesimpulan. Menurut beberapa pakar, disimpulkan bahwa sistem itu adalah beberapa bagian yang saling berhubungan. Saya sudah katakan di awal tadi. Kemudian, hubungan itu bekerja dalam suatu pola. Pola itu adalah aturan. Pola itu adalah sebuah skema atau aturan main. Jadi sistem yang di dalamnya terdapat hubungan di antara bagian-bagian itu bekerja di dalam suatu pola atau aturan-aturan tertentu, sehingga dia dapat mencapai sebuah tujuan. Jadi jelas bahwa sistem itu terdapat bagian-bagian yang saling bekerja sama satu dengan yang lainnya, kemudian bekerja di dalam sebuah regulasi atau aturan atau pola, di dalam rangka mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan mengenai sistem politik itu sendiri. Dari slide yang saya ketengahkan ke saudara-saudara sekalian, di situ bisa ditelaah mengenai definisi sistem politik. Kesimpulan dari sistem politik itu sendiri adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu dengan yang lainnya yang menunjukkan suatu proses yang langgeng atau proses yang selalu bekerja sama secara sadar. Intinya di sini adalah sama seperti pengertian sistem, yaitu ada mekanisme atau fungsi yang bekerja sama, berinteraksi satu dengan yang lainnya di dalam sebuah struktur politik. Struktur politik ini kita gambarkan sebagai sebuah negara ya, di mana di dalam negara itu sendiri ada komponen-komponen, ada bagian-bagian, ada lembaga-lembaga tertentu yang melakukan kerjasama satu dengan yang lainnya itu dalam satu proses yang saling melengkapi atau langgeng. Intinya itu. Atau kalau melihat pengertian yang paling bawah di situ disebutkan bahwa sistem politik merupakan sistem interaksi yang terjadi dalam masyarakat yang merdeka. Sistem tersebut menjalankan fungsi integrasi atau adaptasi. Fungsi integrasi itu adalah sebuah fungsi di mana terdapat suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan di dalam masyarakat itu sendiri atau di dalam sebuah negara, serta menjalankan sebuah aturan-aturan yang sifatnya mengikat atau bersifat absah. Ini artinya bahwa bagian-bagian atau komponen-komponen yang ada dalam sebuah negara atau sistem pemerintahan tertentu, yaitu menjalankan sistem itu dengan memberlakukan aturan-aturan yang mengikat atau memaksa kepada masyarakat dan lembaga-lembaga negara yang berhubungan di antara komponen-komponen atau lembaga-lembaga yang ada di dalam negara yang bersangkutan. Nah, pembahasan kita selanjutnya adalah apa sih ciri-ciri daripada sistem politik itu sendiri. Ciri yang pertama, seperti yang ada di slide saya, yaitu ciri identifikasi. Maksudnya adalah bahwa sistem politik itu berbeda ya dengan sistem politik yang lain. Sistem politik itu harus bisa dibedakan dengan sistem yang di luar sistem politik itu. Misalnya, ada sistem ekonomi, ada sistem sosial, ada sistem budaya, ada sistem yang lain. Yang mana ciri identifikasi itu sendiri menegaskan bahwa sistem politik itu berbeda dengan sistem-sistem yang lain.
Ciri yang kedua adalah adanya unit dasar berupa tindakan politik. Maksudnya di sini adalah semua yang ada dalam sistem politik itu berhubungan dengan suatu proses pembuatan kebijakan atau keputusan yang mengikat masyarakat. Kemudian yang ketiga ciri-ciri sistem politik adalah adanya input atau output. Input adalah masukannya, output adalah luarannya atau apa yang dihasilkan. Input itu sendiri terdiri dari tuntutan politik, ya ada tuntutan dari masyarakat. Kemudian ada juga dukungan masyarakat terhadap sistem politik itu sendiri. Kemudian output juga terdiri dari aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh sistem politik itu sendiri. Jadi intinya di sini adalah ada input sebagai pemasukannya, ada output sebagai luarannya atau hasilnya, yaitu berupa kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan. Kemudian yang terakhir adalah ciri-ciri daripada sistem politik itu diferensiasi. Diferensiasi itu adalah pembagian di dalam sistem itu sendiri. Yakni berupa apa? Berupa pembagian kerja dalam bentuk struktur untuk berlangsungnya kegiatan-kegiatan. Ini dimaksudkan bahwa diferensiasi itu menunjukkan bahwa di dalam sistem itu sendiri terdapat bagian-bagian yang menegaskan tentang satu bagian mengerjakan yang lain dan bagian yang lain juga mengerjakan yang lain. Jadi ada batasan-batasan tugas dari masing-masing komponen-komponen yang ada di dalam sistem politik itu sendiri. Baik, untuk menggambarkan bekerjanya sistem politik, saya menggunakan teori sistem politik dari Aston atau David Aston ya. Pada gambar ini atau skema ini menunjukkan apa yang saya sudah jelaskan sebelumnya itu. Bahwa bekerjanya sistem politik itu harus didukung oleh proses di mana ada inputnya, ada juga outputnya. Input proses sistem politiknya, kemudian ada output. Input di sini kita sama-sama bisa lihat terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah tuntutan, yang kedua adalah dukungan. Tuntutan dan dukungan masyarakat sebetulnya yang dimaksudkan di sini adalah sebagai input daripada sistem politik itu sendiri. Contoh dari tuntutan ini adalah misalnya masyarakat merasa, ini misalnya ya, masyarakat merasa bahwa negara kita sudah mengalami praktik korupsi itu sebagai sebuah budaya yang sudah menjalar kepada lembaga-lembaga negara, dan korupsi kemudian merugikan keuangan masyarakat sehingga masyarakat terpapar dalam kemiskinan misalnya, sehingga ada tuntutan mengenai bahwa pemerintah dalam sistem politik itu harus mengeluarkan ketegasan atau undang-undang misalnya untuk melakukan pemberantasan terhadap korupsi itu sendiri. Atau contoh yang lain misalnya, masyarakat merasa bahwa telah terjadi pembalakan liar misalnya, atau pembabatan hutan secara merajalela yang menyebabkan terjadinya bencana banjir, erosi, dan seterusnya. Masyarakat menuntut bahwa sistem politik itu harus mengeluarkan kebijakan yang tegas agar oknum-oknum yang melakukan pembalakan liar di hutan itu dapat ditindak secara tegas sehingga tidak terjadi lagi masalah-masalah yang dimaksudkan itu.
Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita kemukakan di sini mengenai tuntutan daripada masyarakat itu di dalam bekerjanya sistem politik. Kemudian, dukungan. Masyarakat bisa mendukung berjalannya sistem politik itu. Misalnya, sebagai warga negara, kita harus mendukung bahwa bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Kita harus mendukung bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sudah final. Kita harus mendukung misalnya bahwa bendera kita, bendera merah putih. Lalu kita rayakan sebagai sebuah proses upacara di sekolah-sekolah atau di kantor-kantor. Itu contoh daripada dukungan masyarakat terhadap politik atau sistem politik. Dan banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita kemukakan di sini. Nah, input yang berupa tuntutan dan dukungan itu akan melahirkan apa? Akan melahirkan keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang dikeluarkan melalui sebuah proses berjalannya sistem politik. Anda fokus misalnya di kolom yang paling tengah. Ketika input masuk, maka diproses dia dalam sistem politik itu, lalu outputnya itu adalah kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan yang menjawab tuntutan dan dukungan masyarakat yang ada pada bagian input. Nah, kalau saudara perhatikan di luar skema ini ada lingkungan. Jadi, di luar sistem politik itu ada lingkungan yang selalu mempengaruhi proses-proses berjalannya sistem politik itu. Kemudian, saya gambarkan kembali bahwa ketika berjalannya input, ada proses, ada output, akan kembali lagi ke input, proses, output kembali lagi. Sebagai contoh misalnya, ini siklus ya. Ini siklus yang terus bekerja, terus berproses, tanpa henti. Nah, proses itulah yang kemudian digambarkan oleh Aston sebagai sistem politik seperti yang terdapat dalam skema tersebut. Penjelasan mengenai slide berikutnya ini akan mencakup tentang pendekatan ekologi atau lingkungan di dalam sistem politik. Ini teori ini berasal dari Gabriel Almond ya. Gabriel Almond menjelaskan di situ bahwa input atau fungsi-fungsi politik menentukan pencirian sistem politik pada wilayah yang berkembang atau wilayah negara tertentu seperti Indonesia. Inti daripada pendekatan ekologis dari Gabriel Almond dalam menjalankan atau menjelaskan tentang sistem politik itu adalah bahwa bekerjanya atau berjalannya sistem politik itu sangat-sangat dipengaruhi oleh lingkungannya masing-masing. Misalnya, sistem politik yang berlaku di negara lain dengan lingkungan yang berbeda-beda juga akan mencerminkan berjalannya sistem politik yang berbeda-beda di negara-negara lain tergantung dari lingkungannya masing-masing. Jadi lingkungan atau ekologis itu sangat menentukan ya. Ekologis atau lingkungan sekali lagi sangat menentukan input daripada berjalannya sistem politik. Dalam slide ini dijelaskan di situ bahwa keterkaitan interdependensi ya antara sistem politik dengan lingkungannya tersebut menempatkan sisi input itu sangat-sangat memberikan pengaruh atau energi di dalam bergeraknya sistem politik serta mengarahkan tujuan dari gerakan tersebut. Materi berikutnya adalah di dalam sistem politik itu tergambar sebuah struktur atau bangunan-bangunan. Saya kira ini akan sangat mudah untuk dipahami kalau saudara-saudara sekalian flashback terhadap penjelasan saya yang sebelumnya. Nah,
Dalam slide ini saya akan mengemukakan apa yang disebut dengan suprastruktur dan infrastruktur sistem politik. Jadi gambarannya adalah di dalam sistem politik itu ada bangunan, ya, ada struktur. Nah, bangunan atau struktur itu ada dua jenis atau macamnya. Yang pertama adalah suprastruktur dan infrastruktur politik. Saudara-saudara sekalian bisa melihat di PowerPoint ini bahwa yang disebutkan dengan suprastruktur ini adalah ada lembaga-lembaga resmi atau lembaga-lembaga formal yang terdapat di dalam sistem politik itu. Yang mana lembaga-lembaga resmi ini wajib adanya atau wajib hukumnya di dalam bangunan sistem politik. Nah, lembaga-lembaga formal yang disebutkan di situ adalah terdiri dari 3 jenis kekuasaan atau 3 jenis lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini menjelaskan bahwa suprastruktur politik itu mencakup bangunan-bangunan yang harus ada, dan kalau lembaga-lembaga yang terdapat dalam bangunan sistem politik itu tidak ada, maka tidak bisa berjalan sistem politik itu. Jadi itulah yang disebut dengan suprastruktur politik. Jadi, saya berikan contoh misalnya, harus ada eksekutif, tetapi juga harus ada legislatif sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif. Nah, untuk menengahi di dalam korelasi atau hubungan antara legislatif dan eksekutif itu ada yang disebut dengan yudikatif. Jadi sederhananya adalah suprastruktur politik itu adalah lembaga negara yang wajib ada di dalam negara itu sendiri atau di dalam sistem politik. Kita bisa bayangkan misalnya sebuah sistem politik tidak adanya presiden. Maka presiden itu penting artinya dalam sistem politik dan sifatnya adalah resmi. Dia harus diatur oleh undang-undang. Apa kewenangannya, apa tugasnya, apa tanggung jawab daripada eksekutif ini. Legislatif juga seperti itu. Harus ada undang-undang yang menjelaskan tentang legislatif itu apa, atau DPR itu apa, tugasnya apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian yudikatif. Ada Mahkamah Agung misalnya, ada pengadilan misalnya, ada komisi yudisial misalnya, ada komisi-komisi yang memang ditugaskan untuk menjaga berjalannya proses penegakan hukum di dalam sistem politik itu. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur politik. Ya. Jadi kalau suprastruktur itu adalah bagian atasnya, Anda bisa perhatikan di slide saya ini. Infrastruktur itu adalah di bagian bawahnya. Jadi gambarannya kalau dia sebuah bangunan, kalau negara atau sistem politik ini sebuah bangunan, maka struktur atasnya itu adalah suprastrukturnya. Struktur yang paling dasar itu adalah infrastrukturnya. Oke? Lalu pengertian daripada infrastruktur politik ini adalah bagian dari struktur politik masyarakat yang tidak nampak secara jelas, tetapi keberadaannya dirasakan melalui fungsi-fungsi yang mengalir sebagai bentuk mesin politik yang tidak resmi. Kalau suprastruktur tadi adalah ada lembaga-lembaga atau ada badan-badan resmi yang harus ada di dalam struktur politik dalam hal ini negara. Sedangkan infrastruktur berbeda. Infrastruktur itu adalah ini lembaga-lembaga atau komponen-komponen yang keberadaannya itu tidak resmi atau informal. Tetapi dia penting fungsi-fungsinya itu di dalam memberikan kontrol atau kritik ya terhadap berjalannya proses sistem politik itu sendiri.
Di situ dijelaskan beberapa contoh, misalnya ada yang disebut dengan kelompok kepentingan, ada kelompok penekan, dan seterusnya. Contoh yang lain misalnya ada partai politik, ada media massa, ada LSM-LSM, ada tokoh-tokoh masyarakat, ada elit-elit politik misalnya, yang semuanya adalah mencakup dari bagian infrastruktur politik yang keberadaannya sekali lagi tidak resmi, ya, tidak resmi, tetapi fungsinya, peranannya itu penting di dalam mengimbangi, ya, mengimbangi dari suprastruktur politik. Demikian, saudara-saudara sekalian, materi yang saya sudah sampaikan. Semoga apa yang saya sudah jelaskan memberikan manfaat yang positif untuk menambah wawasan dan pemahaman kita tentang sistem politik. Dan berikutnya saya akan upayakan memberikan materi-materi lanjutan untuk mata kuliah ini di waktu-waktu yang akan datang untuk menambah pemahaman kita menyangkut masalah mata kuliah tersebut. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fisabil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.